Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, menarik untuk mencari tahu seperti apakah Santo Thomas Rasul yang pestanya dirayakan oleh gereja hari ini. Selama ini kita mengenal dari kisah Alkitab, Santo Thomas dilambangkan sebagai orang yang skeptis, yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ia tidak begitu percaya dengan kesaksian para murid lainnya akan penampakan Tuhan Yesus. Benarkah demikian? Menurut kisah para rasul dan penginjil, setelah para rasul berpisah selesai peristiwa Pentakosta, Santo Thomas dikirim untuk mewartakan kabar gembira di berbagai tempat dari Laut Kaspia, Partian, Medes, sampai Teluk Persia, dan akhirnya mencapai India, di mana banyak penduduk asli di negara bagian Malabar menjadi Kristen dan menyebut diri mereka sebagai umat Kristen Thomas. Ritus khas mereka yaitu Siro Malabar dan Siro Malankara adalah 2 di antara 22 ritus yang dikenal dan diakui oleh Gereja Katolik. Rasul Thomas menjadi martir di sekitar kota Madras, India, di tempat yang bernama Kalamine. Ia mati dengan cara ditombak. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Thomas disebut santo pelindung para arsitek karena ia adalah tukang kayu, bahkan sangat mahir. Ia mengalami penampakan Yesus yang mengutusnya pergi bertemu dengan seorang raja Persia yang ingin membuat istananya. Raja Punjab Persia saat itu, atau India sekarang, memang sedang mencari seorang ahli bangunan untuk membangun istana dengan gaya Romawi. Dikisahkan tradisi bahwa Rasul Thomas sangat dipercaya dan menerima dana yang sangat besar dari raja untuk membangun istana, sementara sang raja pergi ke provinsi lainnya. Ternyata Thomas menggunakan uangnya bagi orang-orang miskin
sambil melakukan penginjilan. Lalu, ia melaporkan pada raja bahwa ia telah membangun istana di surga bagi raja. Tentu saja Raja Gunapar sangat marah. Thomas pun disiksa bahkan dibakar hidup-hidup. Anehnya, ia tidak mati. Bahkan saat saudara raja yaitu Gad sakit dan mati, 4 hari kemudian hidup kembali setelah mendapatkan penglihatan akan Rasul Thomas dan istana yang dibangunnya di surga. Maka Raja Gunapar menjadi sangat takut dan membebaskan Thomas, bahkan berlutut menyembah kakinya. Dalam dunia seni, Santo Thomas digambarkan berlutut di hadapan Kristus yang bangkit dengan mulia, dan lambang Santo Thomas adalah sebuah penggaris atau siku tukang kayu dan sebilah tombak, yakni alat yang digunakan untuk membunuhnya. Ia dimakamkan di San Thome Basilica di kota Chennai, India. Layaknya seorang arsitek bangunan, gaya dan pembawaannya pasti terstruktur dan terencana. Sama logisnya saat ia menanyakan bagaimana caranya sampai ke surga kalau tidak tahu jalannya. Yohanes bab 14 ayat 5. Ini termasuk pertanyaan yang sangat wajar, kan? Santo Thomas malah meyakinkan murid-murid lainnya yang masih ragu saat Yesus mengajak ke tempat Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya. Yohanes bab 11 ayat 16. Jadi rasanya akan sangat aneh kalau kita berhenti pada kesimpulan bahwa Santo Thomas meragukan kebangkitan Yesus. Justru melalui penampakan Tuhan Yesus pada Thomas, Yesus ingin memberikan penegasan sekali lagi pada murid-murid yang lain. Dan ternyata hanya Thomaslah yang berani menyebut dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Tidak ada pernyataan lain di dalam Injil yang disebutkan oleh rasul lainnya tentang kealahan Yesus, walaupun mereka lebih sering melihat penampakan Yesus dibandingkan Thomas. Dan ucapan Santo Thomas yang sangat terkenal itu adalah, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudariku yang terkasih, melalui Injil hari ini kita diingatkan sekali lagi tentang pentingnya pengalaman dan perjumpaan akan kasih Tuhan. Rasul Thomas dalam sekali perjumpaan langsung spontan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allahnya. Memang sulit percaya tanpa melihat dan meraba, tapi lebih sulit lagi percaya akan kehadiran Tuhan tanpa pengalaman akan sentuhan kasih Tuhan. Maka berbahagialah kita yang selalu menyadari bahwa kita ada dalam perlindungan kasih Tuhan senantiasa, kita ada dalam penyelenggaraan ilahi. Tuhan bisa menyapa kita lewat berbagai cara mengatasi ruang dan waktu. Tidak hanya lewat orang-orang di sekitar kita, tapi juga lewat segala ciptaan, termasuk alam, bahkan berbagai perangkat teknologi informasi seperti radio, televisi, email, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Karena Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Matius bab 22 ayat 32. He is really my Lord and my God. How about you? Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bergembira pada pesta Santo Thomas Rasul-Mu yang mengimani putramu sebagai Allah. Semoga kami senantiasa dilindungi olehnya
dan kelak memperoleh kehidupan bahagia dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.